Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Lala Kartika Sandra dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Penggunaan Konjungsi Subordinatif pada Rubrik Sosok Harian Kompas. Berikut akan saya tampilkan PowerPoint dalam penelitian ini. Yang pertama, latar belakang masalah. Kajian terhadap unsur kebahasaan berupa konjungsi di dalam rubrik sosok memiliki keterkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada KD 3.15 menganalisis aspek makna dan kebahasaan pada teks biografi, dan KD 4.15 menyusun teks biografi tokoh. Salah satu teks yang dipelajari dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah teks biografi untuk jenjang kelas 10 SMA. Dalam menyusun teks biografi, salah satu yang harus diperhatikan yaitu unsur kebahasaan berupa penggunaan konjungsi. Kegunaan konjungsi dalam teks biografi bertujuan untuk memperkuat penggambaran perjalanan hidup tokoh. Selain itu, teks biografi dapat memberikan edukasi masyarakat terkait dengan berbagai sisi dari sebuah tokoh atau seseorang. Oleh karena itu, kajian mengenai konjungsi dapat dijadikan alternatif pembelajaran menulis teks biografi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk penggunaan konjungsi subordinatif dalam rubrik sosok harian Kompas. Tujuan penelitian: mendeskripsikan bentuk konjungsi subordinatif dalam rubrik sosok harian Kompas. Baik, kita masuk pada pembahasan. Pengklasifikasian data mengenai konjungsi subordinatif dalam penelitian ini menerapkan teori Abdul Khair pada tahun 2011 halaman 103 yang mengklasifikasikan jenis konjungsi subordinatif berupa sebab, syarat, tujuan, kesewaktuan, penyuguhan, perbandingan, batas akhir, dan pengandaian. Hasil klasifikasi jenis konjungsi subordinatif diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, konjungsi subordinatif yang menyatakan sebab. Contohnya, pria yang disapa Nur ini ingin sekali menolong bayi tersebut, namun tidak bisa karena golongan darahnya B. Pembahasannya, pada kalimat di atas terdapat penggunaan konjungsi yang menyatakan sebab atau karena yang digunakan untuk menghubungkan dua bagian kalimat dengan makna menyatakan sebab terjadinya keadaan pada induk kalimat atau klausa utama. Pria yang disapa Nur ini ingin sekali menolong bayi tersebut, namun tidak bisa. Dan yang dinyatakan oleh anak kalimat atau klausa bawahan yaitu golongan darahnya B. Konjungsi yang kedua, konjungsi subordinatif yang menyatakan syarat. Contohnya, apabila ada pasien yang membutuhkan darah atau golongan darahnya sama dengan golongan darah Nur, ia dengan senang hati ingin mendermakan darahnya. Jika golongan darah yang lain dibutuhkan, ia segera mencarikan donor darah yang cocok dengan pasien. Pembahasannya, pada kalimat di atas terdapat penggunaan konjungsi yang menyatakan syarat atau jika, digunakan untuk menghubungkan dua bagian kalimat dengan makna menyatakan syarat untuk terjadinya suatu kejadian pada induk kalimat. Pencarian donor yang cocok dengan pasien yang disyaratkan pada anak kalimat atau golongan darah lain yang dibutuhkan. Jenis yang ketiga yaitu konjungsi subordinatif yang menyatakan tujuan. Contohnya, karena itu, ucap Nur dirinya tidak pernah lelah untuk mengajak orang agar mau menjadi pendonor darah. Tujuannya agar misi mulia untuk membantu sesama bisa terus berjalan. Pembahasannya, pada kalimat di atas terdapat penggunaan konjungsi yang menyatakan tujuan atau agar. Digunakan untuk menghubungkan dua bagian kalimat dengan makna yang menyatakan tujuan perbuatan atau tindakan yang disebutkan pada induk kalimat, yaitu dirinya tidak pernah lelah untuk mengajak orang agar mau menjadi pendonor darah.
dengan tujuan melakukannya tindakan yang disebut pada anak kalimat atau misi mulia untuk membantu sesama bisa terus berjalan. Jenis konjungsi yang keempat yaitu konjungsi subordinatif yang menyatakan kesewaktuan. Ide membentuk komunitas donor darah bermula ketika Nuri Rowansyah 28 tahun melihat Ilham, bayi berusia 4 bulan penderita hidrosefalus tergolek lemah di RSUD Dr. Muhammad Hussein, Palembang, Sumatera Selatan pada tahun 2012. Saat itu Ilham membutuhkan donor darah AB untuk memperpanjang hidupnya. Pembahasan. Pada kalimat di atas terdapat penggunaan konjungsi yang menyatakan kesewaktuan atau ketika, digunakan untuk menghubungkan dua bagian kalimat dengan makna menyatakan bahwa perbuatan pada klausa yang satu atau ide membentuk komunikasi donor darah berlangsung dalam waktu yang disebutkan oleh klausa kedua. Nuri Rowansyah 28 tahun melihat Ilham, bayi berusia 4 bulan penderita hidrosefalus tergolek lemah di RSUD Dr. Muhammad Hussein, Palembang, Sumatera Selatan pada tahun 2012. Jenis yang kelima, konjungsi subordinatif yang menyatakan penyuguhan. Contohnya, Abdul mengaku beruntung karena dirinya tidak ikut terlibat mengonsumsi barang haram tersebut. Meski kerap diberdaya, preman-preman tersebut tidak pernah sekalipun menjerumuskannya ke dalam dunia narkoba. Pembahasan. Pada kalimat di atas terdapat penggunaan konjungsi yang menyatakan penyuguhan atau meski, digunakan untuk menghubungkan dua bagian kalimat dengan makna menyatakan penyuguhan. Suatu tindakan, Abdul mengaku beruntung karena dirinya tidak ikut terlihat penggunaan barang haram tersebut. Meskipun bertentangan dengan tindakan lain, kerap berdaya preman-preman tersebut tidak pernah sekalipun menjerumuskannya ke dalam dunia narkoba. Jenis yang keenam, konjungsi subordinatif yang menyatakan perbandingan. Apabila ada pasien yang membutuhkan darah atau golongan darahnya sama dengan golongan darah Nur, ia dengan senang hati mendermakan darahnya. Pembahasan. Pada kalimat di atas terdapat penggunaan konjungsi yang menyatakan perbandingan atau sama dengan, digunakan untuk menghubungkan dua bagian kalimat dengan makna yang menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi dalam klausa pertama, apabila ada pasien yang membutuhkan donor darah sama atau mirip seperti yang terjadi pada klausa kedua. Golongan darah Nur, ia dengan senang hati mendermakan darahnya. Ya, konjungsi yang terakhir, konjungsi subordinatif yang menyatakan batas akhir. Contohnya, awalnya saya jadi anak jalanan di kawasan Jalan Gajah Mada, terus pindah ke Pulau Gadung dan Kalimalang. Pernah saya tidur di stasiun Gambir, malah dikerjain sama anak-anak di sana sampai dipukul. Pembahasannya, pada kalimat di atas terdapat penggunaan konjungsi yang menyatakan batas akhir atau sampai, digunakan untuk menghubungkan dua bagian kalimat, yaitu pada klausa pertama, pernah saya tidur di stasiun Gambir, malah dikerjain sama anak-anak di sana, dengan makna menyatakan batas akhir suatu tindakan yang terlihat pada klausa kedua, yaitu dipukuli. Kesimpulan. Dari hasil identifikasi diperoleh 139 data yang mengandung konjungsi subordinatif. Berdasarkan pengklasifikasian data, terdapat 7 jenis konjungsi subordinatif, diantaranya sebab ditemukan 43 data, syarat ditemukan 5 data, tujuan ditemukan 21 data, kesewaktuan ditemukan 29 data, penyuguhan ditemukan 15 data, perbandingan ditemukan 7 data, dan batas akhir ditemukan 19 data. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.